Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nagita Sapitri di mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu proses yang dirancang untuk mengelola, mengurangi, atau menghindari risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau proyek. Proses ini melibatkan identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi pengendalian, dan implementasi langkah-langkah untuk mengurangi atau mengelola dampak risiko. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam materi tentang pengendalian risiko. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko. Pengendalian risiko dimulai dengan identifikasi risiko potensial. Ini melibatkan pengenalan dan dokumentasi segala macam risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi atau proyek. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan eksternal, kondisi pasar, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, atau faktor internal seperti kesalahan manusia atau kegagalan sistem. Selanjutnya yaitu penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai risiko tersebut. Ini melibatkan penilaian dampak potensial dari risiko dan kemungkinan terjadinya. Analisis risiko membantu organisasi untuk memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat kepentingan dan mendistribusikan sumber daya dengan efektif. Setelah risiko dinilai, organisasi perlu mengembangkan strategi untuk mengelola atau mengendalikan risiko tersebut. Strategi ini dapat mencakup pencegahan risiko, transfer risiko melalui asuransi, penerapan kontrol internal, disverifikasi, atau penerapan prosedur darurat. Setelah strategi pengendalian dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Ini dapat melibatkan perubahan dalam proses operasional, perbaikan teknologi, pelatihan karyawan, atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan strategi pengendalian yang telah dipilih. Proses pengendalian risiko tidak berakhir setelah implementasi. Penting untuk terus memonitor efektivitas pengendalian yang telah diterapkan. Evaluasi berkala membantu organisasi untuk menyesuaikan strategi pengendalian mereka sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau proyek. Komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan atau bisa disebut dengan stakeholder adalah kunci dalam pengendalian risiko. Ini termasuk penyampaian informasi tentang risiko, strategi pengendalian, dan perkembangan terkini kepada semua pihak yang terlibat. Dari materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan, pengendalian risiko adalah bagian internal dari manajemen risiko secara keseluruhan dan membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih aman dan efisien. Baik, saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.